Paruh lovebird seperti belalai gajah. Jangan dipotong dulu sebelum tahu ini. 90% peternak pemula salah menangani paruh gajah pada lovebird. Teman-teman pernah nggak lihat burung lovebird dengan paruh yang tumbuh panjang sampai melengkung ke bawah seperti belalai gajah? Banyak pemilih langsung memotong paruhnya tanpa tahu penyebabnya. Padahal kalau salah penanganan, paruh bisa berdarah, infeksi, bahkan membuat burung kesulitan untuk makan. Di video ini, saya akan membahas penyebab, bahaya, cara mengatasi, dan cara mencegah paruh gajah pada lovebird sampai tuntas. Halo Sobat Kicau Mania, ketemu lagi sama saya, Dedi Jepro. Paruh adalah salah satu bagian tubuh yang sangat penting bagi burung lovebird. Paruh digunakan untuk makan, memanjat, membersihkan bulu, bahkan untuk mempertahankan diri ketika terancam. Karena itu, ketika paruh tumbuh tidak normal, kondisi ini tidak boleh dianggap sepele. Hari ini kita akan membahas salah satu masalah yang cukup sering dialami peternak, yaitu paruh gajah. Oh no! Di menit akhir, saya akan kasih tahu kesalahan yang paling sering membuat paruh gajah muncul kembali. Apa itu paruh gajah? Nah, teman-teman, yang disebut paruh gajah adalah kondisi ketika paruh atas tumbuh terlalu panjang dan melengkung ke bawah. Pada awalnya mungkin hanya terlihat sedikit panjang, tetapi jika dibiarkan terus, paruh bisa semakin panjang hingga mengganggu aktivitas burung. Tanda-tanda yang sering terlihat yaitu paruh atas lebih panjang dari biasanya, burung mulai kesulitan mengupas millet, makan lebih lama dari biasanya, dan berat badan perlahan menurun. Kalau sudah sampai tahap ini, kita harus segera mencari penyebabnya. Penyebab nomor 1, kurang media pengasah paruh. Di alam liar, lovebird sering menggigit ranting pohon, kulit kayu, dan berbagai benda keras. Sedangkan di dalam kandang, banyak burung hanya makan dan diam. Akibatnya, paruh tidak terkikis secara alami. Penyebab nomor 2, faktor genetik. Ada beberapa lovebird yang memiliki kecenderungan pertumbuhan paruh yang tidak normal. Biasanya, kondisi ini bisa muncul berulang meskipun paruh sudah dirapikan. Penyebab nomor 3, nutrisi kurang lengkap. Banyak peternak hanya memberikan millet setiap hari, padahal burung juga membutuhkan mineral, vitamin, dan nutrisi lainnya untuk pertumbuhan tubuh yang normal. Penyebab nomor 4, cedera atau kelainan paruh. Paruh yang pernah terbentur atau mengalami kerusakan terkadang tumbuh tidak simetris. Bahaya paruh gajah. Banyak orang menganggap ini hanya masalah penampilan, padahal ada beberapa resiko yang serius. Pertama, lovebird menjadi sulit makan. Kedua, berat badan bisa turun karena asupan pakan berkurang. Ketiga, produktivitas indukan dapat menurun. Dan keempat, burung menjadi lebih rentan terhadap penyakit karena kondisi tubuh yang melemah. Jadi, jangan menunggu sampai paruh benar-benar panjang. Cara mengatasi paruh gajah. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya? Langkah pertama, periksa apakah burung masih bisa makan secara normal. Kalau masih lancar makan, biasanya belum terlalu parah. Langkah kedua, tambahkan media pengasah paruh. Contohnya, tangkringan kayu alami, balok kayu kecil atau batu bata, dan tulang sotong. Langkah ketiga, perbaiki pola makan. Tambahkan jagung muda, sayuran hijau, mineral, dan kalsium. Langkah keempat, jika paruh sudah terlalu panjang dan mengganggu makan, lakukan perapihan dengan hati-hati. Tetapi, teman-teman jangan pernah memotong paruh sembarangan. Karena di dalam paruh terdapat jaringan hidup dan pembuluh darah.
Kalau salah potong bisa menyebabkan pendarahan. Cara mencegah agar tidak terjadi lagi. Setelah tahu cara mengatasinya, sekarang kita bahas cara pencegahannya. Tips pencegahannya. 1. Gunakan tangkringan kayu alami. 2. Sediakan balok kayu kecil atau batu bata. 3. Sediakan tulang sotong. 4. Berikan pakan yang bervariasi. 5. Jaga kesehatan burung secara keseluruhan. Karena semakin cepat diketahui, semakin mudah ditangani. Jadi teman-teman, paru gajah bukanlah masalah yang boleh dianggap sepele. Kalau dibiarkan, burung bisa kesulitan makan dan kondisi tubuhnya menurun. Namun jika diketahui sejak dini, biasanya jauh lebih mudah untuk ditangani. Sekarang saya mau bertanya, apakah kalian pernah memiliki lovebird yang memiliki paru gajah? Dan bagaimana cara kalian mengatasinya? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar supaya bisa menjadi pelajaran bagi peternak lainnya. Jangan lupa like, follow, dan bagikan video ini ke sesama pecinta lovebird agar semakin banyak yang mengetahui cara menangani paru gajah.